Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater geni. Murung. Tadi mau jawab dulu ya. Iya. Ulangi lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater geni. Murung. Kali ini teater geni Asik, bincang-bincang ada sedikit pembeda. Kemajuan. Tadi lesehat kemarin-kemarin dengan teman bincang-bincang saya Daos, terus apa lagi Lutfi Topan, terus Brekele itu kan di bawah. Sekarang kita duduk di sofa guys. Nggak tahu punya siapa. Dan tamu kita kali ini saya akan berbincang-bincang dengan luar biasa tokoh sentral dari teater awal Cirebon, Ketua Umum Abdul Haris. Selamat malam, Bung. Nah, selamat malam. Istimewa sekali ini, aduh. Sejahtera ya. Sejahtera, damai. Sedamai di surga. Mati berarti. Kita diamin dulu 5 menit. 5 menit, oke. Oke, Abdul Haris ini seorang ketua umum teater awal periode tahun 2019-2020 ya? 2020, Pak. 2020 aja, 2020. Dan di teater awal angkatan 26. Dan teater awal itu satu-satunya teater kampus yang sudah paling tua di Cirebon, ya? Iya. Dengan usia 28 tahun. Ente angkatan 26. Angkatan 26. Saya angkatan 17 jauh sekali. Berarti saya tua ya, Cuk. Tua. Kurang ajar. Waktu nggak bisa dibohongi ternyata. Jadi insya Allah kedepannya teater geni bincang-bincang akan lebih rileks dan orang-orang yang hadir di sini adalah bukan orang-orang sembarangan. Saya ingin menariskan itu bahwa tamu-tamu atau teman-teman saya yang diajak untuk teater geni bincang-bincang itu adalah memang orang-orang yang mau punya prestasi. Kalau yang tidak punya prestasi ya punya keburukan yang lebih dari orang-orang umum. Nggak tahu ini Jo masuk kategori yang mana. Kayaknya punya yang kedua kayaknya. Ente pesimis sekali. Oke, berarti ente di proses di teater sudah berapa? Sudah 2 tahun jalan. Jadi dari tahun 2018 saya masuk kampus YIN. Nah, itu kan dari semester pertama saya langsung memilih untuk masuk UKM apa itu kan Pekan Ta'aruf, namanya Pekan Ta'aruf. Di sana apa ya? Banyak sekali UKM dari YIN. Salah satunya teater awal. Awalnya memang tidak ingin masuk ke teater sebenarnya. Mungkin karena kejebak juga bisa jadi ya. Kebanyakan kejebak loh orang. Kebanyakan kejebak. Udah masuk aja. Jadi ceritanya udah milih salah satu, udah fokus. Teman-teman ngobrol dari sumber baru ketemu kan. Jadi kamu mau masuk UKM apa? Saya masuk ini. Kalau saya ini, itu siapa? Kalau kamu itu UKM apa? Saya kan nggak tahu, backgroundnya polos, nggak tahu. Tapi enak di sini, gini. Wah, saya bimbang di situ, bimbang. Anjing ini doktrinnya gede banget ternyata. Oke, nanti saya pikirin lagi. Nah sebelum masa pengendalian teater awal, saya belum menyepakati kesepakatan teman itu. Udah cepet daftar aja, saya anterin ke standnya. Oke tuh daftar, yang ngobrol di situ ya jadilah sampai sekarang. Betah ya? Betah. Atau dibetah-betahin? Dibetah-betahin sebenarnya. Jadi motivasi ente masuk teater, katakanlah teater awal itu motivasinya nggak jelas ya? Nggak jelas. Jadi saya masuk kategori orang-orang yang tidak jelas sebenarnya. Ya manusia itu absurd. Absurd. Samar. Jadi apa sih yang nggak absurd dari manusia itu? Kecuali bentuk tubuh ya. Oke, memang ini
teater awal itu yang tadi saya bilang salah satu kampus yang paling tua di Cirebon, dan memang teater geni sendiri ya baru 1 tahun, usia 1 tahun, dan kita harus banyak-banyak belajar dari teater awal ini karena memang sudah melahirkan beberapa seniman-seniman besar di Cirebon maupun di luar Cirebon. Salah satunya siapa sih? Aji. Ya. Kok kompak banget? Kok aduh, Anda kok bisa membaca pikiran saya Oh gitu. ya iya. Kacau. Biar lebih semangat lagi ini Giroh untuk berkeseniannya. Oke, ada ketika ente awal itu tadi ajakan ada apa ya? Ada titik yang membuat ente saya harus mempertahankan, saya harus tetap berproses di teater. Ada alasan-alasan ente untuk bertahan atau tidak? Sampai 2 tahun ini karena aktivitas seni ya saya pikir nggak hanya di ya pelaku-pelaku seni sekarang kan paling lama bukan paling lama ya setahun udah banyak yang drop out gitu loh. Iya. Drop out. Anda 2 tahun oke lah. 2 tahun. Ya 2 tahun kan mungkin proses yang dibilang masih sebentar gitu tuh dalam dunia teater. Dan saya menetapkan di teater sebenarnya tidak tahu untuk kedepannya itu bagaimana, apakah masih dalam dunia teater atau enggak. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin dari hobi saya menemukan yang tadinya tidak mengenal teater, saya terjun ke teater ternyata asik. Titik keasikannya kayak gimana tuh? Keasikannya sebenarnya ketika pertama kali saya memainkan studi panggung. Studi pentas. Itu kan bagaimana seorang aktor memerankan tokoh yang ada dalam teks naskah tersebut. Ternyata saya bisa memerankan diri orang lain, walaupun bagi orang lain yang melihat saya mungkin belum sampai seperti penafsiran tokoh tersebut. Nah di situ oh ini asik untuk menjadi pelajaran bahwa seni peran bisa mempelajari karakter-karakter yang memang ada di dalam dunia nyata. Oke. Tapi kan nggak bisa dipungkirin bahwa saya pun salah satu orang yang mengatakan bahwa proses teater itu kejam tanda kutip ya. Ketika proses teater itu kan nggak bisa dipungkiri itu bicara ketertiban waktu, kedisiplinan waktu itu kan kencang, sangat kencang. Makanya ketika saya latihan telat nih 5 menit, aduh kiriku telat baik, kalau enggak hari mangan ditelat, ngising ditelat gitu. Tapi kalau latihan teater disiplin ya waktu. Disiplin waktu. Ente mengalami hal-hal itu enggak ketika di proses teater, khususnya teater awal? Ketika mengalami kedisiplinan waktu saya sebelumnya berbicara sebelum dulu. Jadi sebelumnya waktu ya biasa aja gitu. Ketika memang hadir jam segitu ya saya kadang telat, kadang apa. Dan ternyata di teater kirisku telat sedelat bega di ya sewoti tak apa bentak-bentak sutradara. Aduh. Enggak loh, saya tuh enggak apa bukan saya. Enggak loh, sutradara tuh enggak bentak-bentak loh. Ya itu kan proses pembelajarannya. Jadi yang ngebatin maksudnya. Iya. Iya. Jadi ada telat manding. Mencoba untuk ya secara waktu berjalannya dengan waktu ternyata itu mempelajari saya bahwa teater bukan hanya mempelajari tentang dunia seni peran, tapi tentang kedisiplinan. Tentang sikap kita ya. Tentang sikap. Ya artinya memang yang namanya proses di teater itu adalah proses pembelajaran kita juga bicara berkarakter sehingga orang-orang teater itu kebanyakan orang-orang teater yang jadi ya itu berkarakter karena melakukan proses-proses yang saya pikir di luar kebiasaan dari aktivitas normal kita gitu. Jadi memang ya seperti itu. Nah yang paling ente kan sudah berperan di berapa teks? Tadi panggung. Di Tengul, terus Sepasang Merpati Tua, Mega, Bulan Retak Keperakan. Banyak ya, ada banyak sekali. Saya aja baru main itu di naskah studi pentas Dajjal, Parno,
terus muara, ya banyak ente lah. Jadi dari teks dari proses-proses itu, yang menurut ente tokoh yang paling sulit ente masukin itu ada di teks yang mana? Teks Mega-Mega. Ente berperan jadi Ya, Hamung. Ya, itu karakternya gimana Hamung? Karakter, dari segi karakter orang-orang pinggiran lah, orang-orang pinggiran yang memang dalam tanda kutip pincang kakinya. Itu kan kalau ke karakter saya lebih ke tubuh dulu. Tubuh saya memilih orang pincang yang ingin seperti apa gitu. Ini kan dalam teks nggak ada bahwa dia mengalami kecelakaan atau cacat dari lahir. Sedangkan di teks bahwa Hamung ini adalah orang pincang. Nah, secara penciptaan karakter, penciptaan tokoh Hamung, ini kan mau memilih seperti apa pincangnya, apakah pincang dari lahir atau pincang karena kecelakaan. Nah, itu kan proses penciptaan sebuah imajinasi mungkin ya, dari imajinasi. Rokok dulu. Iya. Artinya ada proses-proses ketika kita memainkan suatu tokoh di teks, ada proses-proses identifikasi tokoh lah. Iya, identifikasi tokoh dan nanti melakukan hal itu. Dan di tokoh Hamung itu adalah katakanlah secara fisik itu pincang. Kemudian sementara Jo itu sendiri tidak pincang gitu. Untuk proses penciptaan yang tadinya tidak pincang menjadi pincang itu gimana? Transformasinya, perubahannya itu melakukan apa aja? Pertama, saya membaca dari naskah dulu bagaimana adakah dari teks, dari dialog Hamung yang mengidentifikasi bahwa ini sebabnya apa? Tidak ada sebabnya. Nah, itu kan jadi pas itu saya cari lebih kepada observasi bagaimana orang pincang cara berjalannya, pincang cara lahir, pincang kecelakaan itu bagaimana. Dan saya simpulkan, saya lahirkan tokoh yang berjalan seperti orang pincang. Dan jadilah Hamung versinya Jo. Gila. Itu ada di channel YouTube-nya ya? Ada di dong, channel YouTube Teater Awal Official kan? Official Teater Awal ya Cirebonnya. Nanti jangan lupa subscribe juga, nanti linknya ada di deskripsi. Oke, lumayan juga. Lumayan subscriber. Kita ya sudah mengalami dan dengar Anda ya kemarin itu baru ikut ini lomba monolog. Ya, lomba monolog dari Teater 28. Tasik. Itu ngambil judul naskah? Judul naskah Akhir Kisah Dalam Dua Kamar, karya Bode Riswandi. Ini yang menarik, lomba ini adalah virtual dan kemudian Jo mentas offline juga, tatap muka. Salah satunya mentas di Harlanya atau NIF-nya Teater Geni yang ke-1. Ini Jo mentas menampilkan sebuah karya monolog itu. Yang membedakan pentas virtual dan offline, ente lebih menikmati yang mana, Jo? Jadi menarik ini karena nggak bisa dipungkiri sekarang era pandemi banyak teater-teater melakukan pentas-pentas virtual, online, live streaming dan lain sebagainya. Ente lebih menikmati yang mana? Ketika menikmati, saya lebih menikmati yang offline. Karena rasa yang penonton rasakan terhadap apa yang saya perankan itu bisa lebih ngena. Iya. Nah, itu kan ya walaupun pas perekaman ada orang-orang yang mengaturnya, tapi kan ketika saya melihat secara dalam rekamannya, apa yang saya mainkan ternyata tidak terasa gitu. Iya. Rasanya nggak nyampe. Artinya respon langsung dari apresiator itu perlu, bisa dikatakan seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah pertunjukan yang offline atau tatap muka atau ya live panggung, itu kan respon penonton kan ketika kita mengeluarkan sebuah cukilan entah komedi entah sedih, respon langsung menonton. Iya, langsung merespon. Penonton langsung merespon.
Tapi ketika virtual, wah, hambar ya. hambar. Jadi ada kayak semacam apa ya, penutup Hijab lah. hijab. Ya walaupun itu kan satu shoot, nggak tahu kalau memang beda shoot. Tapi ternyata beda shoot juga sama halnya dengan satu shoot. Tetap rasanya tidak nyampe gitu. Ya, katakanlah Anda menikmati Menikmati. yang live ya. Yang offline. Yang offline. Yang offline. Live ya. Aduh. Jo. Ini Jo. Kita keluar konteks dulu lah. Iya. Anda kan nama Abdul Haris. Tapi tiba-tiba dipanggil Jo. Ini perlu Anda harus klarifikasi. Ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya? Dari tahun 2016 saya masuk pondok pasti. 16. Oh, santri juga Anda? Santri juga. Saya berarti orang teater yang nggak santri cuma saya gitu. Kayaknya gitu. Kebanyakan orang-orang teater memang kebanyakan punya background santri. Iya. Ya nggak semuanya sih ya. Nggak semua, kebanyakan. Jadi kenapa Abdul Haris dan sekarang dipanggil Jo? Ceritanya orang pondok kan dibestelin, Bestelin itu dijenguk sama orang tuanya. Nah orang tua saya kebetulan namanya Juhari. Itu kan lagi ngaji. Habis bada Isya ngaji. Ada masuk tuh dari pengurus. Ada yang namanya Abdul Haris. Itu dipanggil sama bapaknya di kantor. Katanya. Itu kan teman sekamar bareng di situ ngajinya. Jo si apa jadi gitu. Jo itu apa? Ju jadi Jo bae. Ju jadi Jo itu kan. Jadi kayak gitu sebenarnya. Nah, dari situlah nama Abdul Haris diganti dengan Jo. Ya, Mungkin berarti nyukil dari nama orang tua ya. Nyukil dari nama orang tua. Aduh, ada kebanggaan tersendiri berarti Anda. Berarti saya kalau manggil Anda juga Sebenarnya bukan kebanggaan. apa tuh? Apa ya? Kenapa orang lain dipanggil namanya sendiri sedangkan saya enggak gitu. Sampai wah ini saya udah keluar pondok nih. Saya nggak mau lagi dipanggil Jo tadi. Udah bosen. Karena orang rumah yang manggilnya orang rumah juga Dul karena Abdul Dul itu kan. Nah, mungkin nggak ketemu lagi sama orang-orang pondok. Masuk IN, ternyata ketemu lagi sama teman pondok. Jo manik, kerek kan ya bahasanya kan. Aduh, pengen ganti arahnya aja Jo, tapi tetep ketemu lagi orang-orang pondok. Kayaknya tuh dunia sempit gitu. Dan akhirnya ya teman-teman sekarang, teman-teman teater awal manggilnya Jo lagi. Termasuk saya ya. Termasuk Ajis. Namanya Abdul Haris dipanggil aja, jadi ceritanya begitu ya. Kalau ada yang kepo gitu lah, barangkali gebetannya Jo penasaran, ya gitulah. Jadi gitu. Oke Jo, Anda posisi Anda sekarang kan ketum di sebuah organisasi kesenian yang bisa dikatakan lama lah. Itu katakanlah ada beban-beban tersendiri atau tidak gitu. Ente sebagai seorang ketua umum organisasi kesenian, organisasi teater, yang organisasi teater ini sudah hampir mencapai angka 30 tahun. Iya. Jadi teruntuk beban ya pasti ada, karena amanah yang dipegang sebagai ketua umum kan termasuk mau dibawa kemana teater awal di tangan kepengurusan yang sekarang, pengurusan saya. Tentunya ingin mempertahankan umur ke-28 tahun sebagai tadi yang katakan Ajis, teater tertua di Cirebon. Teater kampus tua Cirebon. Itu kan bagaimana proses kreatifnya, bagaimana itu pasti dilihat oleh kalangan umum, kalangan teater-teater dari Cirebon. Di situ saya berpikir ini berat gitu, dalam organisasinya ataupun keseniannya. Dan coba saya lakukan, ternyata memang
gesekan-gesekan dengan diri saya sendiri, dengan faktor orang lain, dan apa ya, tanggung jawab saya. Ya katakanlah punya beban tersendiri lah. Ya, beban yang tersendiri. muncul dari sebuah amanah dari anggota teatrawal itu sendiri, dan ini menjabat di sebuah organisasi yang sudah katakanlah ya tadi tua. Ini kan nggak sembarangan, Prof. Saya juga ketika menggarap naskah pada suatu hari di teatrawal itu baru pertama kali dari proses 9 tahun atau 10 tahun di teatrawal, baru satu kali pertama nyutradarain di pada suatu hari, dan itu tahun 2019 kalau nggak salah. 18 atau 19 saya lupa tahunnya, itu baru pertama kali. Artinya kenapa saya tidak setelah masuk ke teatrawal tidak langsung menggarap, karena memang wah ini saya pikir ini bukan main-main gitu loh, ini bukan main-main proses-proses kreatif, proses-proses penciptaan visual teater ini bukan main-main. Artinya ada tanggung jawab moral secara organisasian, tanggung jawab moral terhadap pribadi saya, tanggung jawab moral terhadap teks karya si penggarap gitu loh. Makanya saya mencoba untuk apa ya, proses-proses dulu ya, katakanlah pembelajaran gitu ya. Pada garapan pada suatu hari pun saya itu melakukan proses pembelajaran. Tapi titik yang menjadi poin untuk pembelajarannya itu kan beda gitu. Beda pembelajaran. Iya, jadi memang saya pikir tidak hanya seorang ketua umum saja yang punya beban secara tanggung jawab moral dan lain sebagainya, tapi ketika penggarap pun wah itu luar biasa. Ketika menggarap suatu naskah di teatrawal, saya pikir agak lumayan, karena memang sudah usia hampir kepala 3, ini minimal bisa menjadi tolak ukur standarisasi pertunjukan teater di Cirebon ini ya seperti ini gitu loh, jadi barometer untuk teater-teater lain gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya artinya bahwa teater awal itu kan teater kampus ya, bukan independen gitu loh, bukan independen. Apa ya? Yang ente belum pernah garap ya? Belum. Yang ente anggap sulit ketika mengayomi anggota-anggota teater awal itu, waduh motor. Sabar guys, ada motor. Hal apa yang menjadi kesulitan ente ketika mengayomi anggota-anggota teater awal itu? Hal apa tuh yang membuat ente sulit itu? Paling sulit itu ketika mereka, khususnya anggota saya, sulit untuk diajak. Sebenarnya itu. Karena tanggung jawab bukan hanya sebatas diri, tapi ketika sudah menjadi anggota itu menjadi tanggung jawab bagaimana ke depannya teater awal di era sekarang. Itu kan. Mau berproses kreatif seperti apakah. Nah, di situ saya ingin mengembangkan potensi-potensi dari keanggotaannya sebenarnya untuk merangkul minat dari mereka gitu kan, karena kita sebagai wadah organisasi kesenian. Nah, titik tersulit dari merangkul anggota ya tadi ketika mereka belum menyadari dirinya bahwa mereka adalah anggota. Kesadaran titik tersulit. Karena ketika mereka datang hanya sebatas mengisi waktu luang, itu ya tidak akan menjadi apa-apa. Ini pun terjadi sama saya, bahwa kebanyakan orang ikut aktivitas organisasi entah kesenian atau non kesenian itu memang kebanyakannya sayanya nggak ada waktu, sayanya nggak punya kesibukan, akhirnya ikut organisasi. Tapi ketika sudah punya kesibukan ditinggalkanlah organisasi. Artinya yang tadi Jo katakan, memang kesadaran bahwa ketika masuk kuliah itu punya tanggung jawab, kewajiban untuk menyelesaikan kuliahnya. Tapi ketika masuk organisasi pun itu artinya ada tanggung jawab tambahan gitu loh. Saya pikir titik ini yang memang tidak disadari, kurang disadari oleh pelaku-pelaku aktivis organisasi itu sendiri gitu loh. Makanya saya pikir mengalami penurunan. Tapi selama ente
masuk ke dunia teater, ente melihat menurut kacamata ente melihat teater Cirebon itu secara kualitas pertunjukan gimana, Cok? Ini rada keder jawabnya. Nggak apa-apa, biar jadi evaluasi untuk teater kampus Cirebon gitu loh. Saya pikir perlu, karena memang ketika ya tadi alibi untuk mengisi waktu luang dan sebagainya dijadikan kendala-kendala, dan saya pikir ini berefek pada proses kreatif itu sendiri, dan proses kreatif ini berefek pada hasil gitu loh. Anda melihatnya gimana? Ketika hasil, saya tidak akan berbicara tentang hasilnya. Mungkin itu adalah hasil dari usaha mereka untuk membuat satu pertunjukan. Tapi dari prosesnya. Nah, ketika memang saya melihat proses di saya sendiri, ketika memang saya yakini prosesnya ketika memang serius, hasilnya bakal serius. Itu. Tapi ketika memang prosesnya tidak serius dan hasilnya pasti tidak akan serius. Bijak sekali, jawaban yang paling aman. Iya, tidak menyinggung siapapun. Iya. Tidak menyinggung siapapun. Ada waktu teater geni mentas perdana produksi pertama tak seperti Sepasang Merpati, nonton nggak ente? Belum. Kacau ente. Aduh, surat undangan udah dilayangkan nggak ya? Iya, terus lupa waktu. Disangka malam, sampai sore. Ya, itu saya mohon maaf lah. Tapi menurut ente, dengan adanya munculnya teater baru di Cirebon, teater baru di Cirebon, menurut ente ini membuat situasi Cirebon makin ramai, tanda kutip, secara karya, atau malah memang memunculkan gesekan-gesekan baru? Gesekan tentu ada. Gesekan dalam artian, wah, ada teater baru nih. Kita sebagai teater yang sudah ada, wah, menjadi persaingan dalam proses kesenian. Iya. Itu kan nanti masuk ke dalam penciptaan karya. Jadi karya di Cirebon khususnya ke teater bakal lebih indah lagi, lebih ramai lagi. Iya. Jadi bisa dikatakan memotivasi kita untuk, wah, ada teater baru nih, ada teater baru, berarti kita harus bikin karya yang sebaik mungkin, jangan sampai kalah dengan teater baru ini, katakanlah gitu. Aduh, kiri kata. Mohon maaf guys, atas pelakuan saya. Jadi memang sekarang kan banyak teater baru di Cirebon bermunculan gitu, salah satunya teater geni gitu. Iya. Anda melihat teater geni kayak gimana gitu? Bicara proses. Ini berbicara di ruang teater geninya nih. Iya, gak apa-apa lah. Loh, saya manggil ente kan, ini teater geni bisa bicara dalam rangka ya, saya pun teater geni pun ya dalam rangka belajar juga ke teater awal agar katakanlah tetap istiqomah. Teater geni panjang umur sampai usia yang tak terbatas gitu. Ya, amin. Jadi melihat dari segi apa tadi ya? Proses. Ya, proses sejauh sekarang sampai dari awal sampai udah usia 1 tahun ya. Itu kan bukan cukup, tapi lebih ternyata untuk mempertahankan untuk eksistensinya secara teater yang baru muncul itu kan dengan karya. Nah, Ajis membuktikan bahwa teater geni, saya membuat teater, saya harus berkarya. Banyak dari teater lain yang memang sudah lama tapi belum pada berkarya. Jadi seperti itu. Maksudnya bukan menyinggung kepada proses yang lama dengan yang baru, karena prosesnya tetap sama. Yang penting penciptaan karyanya. Iya. Ya, sekarang kan ada beberapa yang memang nasibnya simpang siur. Kiri kaci. Ini menarik, ini dibahas lebih dalam. Ya, supaya memang
rasa gengsi tadi, rasa gesekan-gesekan tadi dalam tanda kutip positif. Oh, kita ini berkarya, itu kan jadi lebih indah. Oke. Jadi memang apa ya, nuansa teater di Cirebon itu tidak apa ya, tidak samar, artinya tidak hilang lah, tidak punah gitu loh. Karena memang kita pun sebagai pelaku teater membawa misi mengenalkan teater kepada masyarakat, yang mana masyarakat umum lebih pada mengenal itu sandiwara, khususnya di Cirebon sandiwara. Teater kebanyakan belum pada kenal kecuali pelajar-pelajar, tapi kalau masyarakat umum apa sih kalau teater kan apa ya tahunya sandiwara ngekek. Dan teater mungkin sebagai ya pertunjukan ketika memang orang-orang yang belum mengerti tentang teater. Ini coba balik lagi ke masa apa ya, ente masuk ke teater awal dalam keadaan yang sikap yang masih labil, katakanlah ya. Kemudian transisi dari SMA ke mahasiswa, kemudian masuk menjadi masuk ke salah satu organisasi, masuk ke teater awal. Ada enggak perubahan yang ente rasakan sebelum masuk teater awal dan sesudah masuk teater awal? Atau lebih umumnya adalah ketika ente masuk ke sebelum masuk ke organisasi kesenian dan sesudah masuk ke organisasi kesenian, yang ente rasakan ada enggak perubahan? Ada transisi perpindahan dari SMA. Saya cenderung orang yang pendiam. Introvert enggak terlalu, lebih diam, enggak terlalu banyak ngobrol dengan kayak orang biasanya kan, ngobrol dengan orang lain enjoy biasa, tapi ketika saya SMA saya lebih pada pendiam. Ketika ngobrol dengan orang-orang yang memang saya kenal dan akrab, tapi ketika enggak yang kenal ya saya enggak mau menyapa. Itu kan dari SMA. Saya pindah ke kuliah dengan kelabilan itu. Dengan kelabilan masih beradaptasi dengan lingkungan kuliah itu bagaimana. Saya masuk organisasi teater, khususnya ada timbul rasa percaya diri, saya berani berbicara di manapun. Saya berani menyapa orang lain yang memang belum kenal. Misalkan pernah saya satu stasiun di Cirebon, saya duduk, saya nggak ada teman sama sekali, saya nungguin orang, saya mau ngobrol dengan siapa nih? Dengan orang warung, saya ngobrol apa segala macam. Ternyata disitulah saya memposisikan diri saya, ya jangan, ketika saya pendiam, saya bakal terus pendiam gitu. Itu saya belajar dengan teaternya, dengan organisasinya. Wah, ternyata merubah diri saya secara pribadi. Itu yang saya rasakan untuk sekarang. Belum kepada apa yang saya peroleh dari saya sekarang di teater. Belum. Artinya katakanlah dari masa SMA itu kan ente cuek lah. Iya. Masuk kategori orang cuek, tapi ketika mahasiswa dan kemudian masuk ke organisasi kesenian udah teater awal, ente mencoba untuk belajar supel atau ada penyesuaian dengan lingkungan, adaptasi gitu. Artinya ada perubahan-perubahan di titik itu ya, di titik-titik perilaku yang seperti itu. Tapi yang menarik adalah bahwa Joe ini kan seorang ketua umum. Ketua umum. Menurut ente, teori-teori yang ente keluarkan, ente sekarang jadi saintis. Teori. Seorang pemimpin yang yang baik itu yang kayak gimana? Karena saya melihat ente sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik tentunya jangan mengedepankan ego diri sendiri, dan jangan bersikap bodoh amat terhadap anggota-anggotanya. Kita harus mendengarkan pandangan-pandangan dari anggota kita bagaimana, pandangan orang lain, pandangan cara keanggotaan. Nanti kita simpulkan, nanti kita sikapi sebagai seorang pemimpin dari seluruh pandangan. Itu kita nyimpulkan semua pandangan tersebut supaya
mereka yang apa pandangan mereka itu bisa disatukan supaya pandangan yang mereka ambil bisa dianggap tidak satu pihak lah, tidak satu pihak. Artinya proses pengakuan terhadap anggota itu ada, itu memang perlu, walaupun memang secara kontribusi, maaf tanda kutip, tidak ada. Ya memang harus ada pengakuan ada gitu ya. Harus walaupun ada. secara kontribusi ya biasa-biasa aja. Ya, jadi ya saya belajar menghargai bagaimana walaupun kontribusinya ada ataupun tidak ada, saya tetap hargai mereka. Nah, ketika ente menjadi seorang sebelum menjadi seorang ketua umum Teatrawal, apakah ente saya aja yang menjadi ketua umum Teatrawal? Nggak ada keinginan sampai situ kayaknya. Dan ini yang paling menarik adalah bahwa di organisasi Teatrawal saya lebih ngulik lebih jauh bahwa memang setiap pemilihan ketua umum atau formatur dan bidil formatur itu tidak ada yang mau. Itu dari zamannya saya, cuy. Ini entah apa yang ditanamkan oleh pendiri Teatrawal, Kurnadi Kalsum, ya guru kita juga, apa yang ditanamkan saya juga masih tanda-tanya besar, sehingga bisa di luar, katakanlah di luar organisasi kebanyakan bahwa anggota itu saya aja yang menjadi ketua, saya aja. Tapi di organisasi Teatrawal hampir tidak ada yang mau menjadi seorang ketua umum Teatrawal itu sendiri. Dan akhirnya ketika menjadi seorang ketua umum Teatrawal pun berangkat dari sebuah kekhawatiran. Yang ini kekhawatiran ini harus dijawab dengan action gitu loh. Ya. Iya. Dan nanti juga saya yakin ketika terpilih menjadi ketua umum, apakah memang ada rasa kekhawatiran, ketakutan? Jelas ketakutan. Ini kenapa saya yang terpilih gitu tuh. Secara potensi, ini masih banyak kakak-kakak saya yang memang lebih dominan untuk mengisi posisi sebagai ketua umum. Tapi kenapa saya yang terpilih? Itu kan khawatirnya saya tidak bisa untuk mengayomi semua anggota itu untuk lebih berkembang lagi, lebih ke depannya bangun bagaimana. Itu kan kekhawatiran saya ke depan mau bagaimana. Ketika saya di posisi sekarang ya itu tetap ada, tapi tetap tadi actionnya tetap harus ada. Iya, dijawab dengan action kan? Dijawab dengan laku hidup juga. Nggak bisa kita hanya sebatas hanya keluar kayak orator, kata yang demo atau lain sebagainya. Karena saya pun belajar banyak di dunia teater bahwa hidup itu tidak hanya sebatas kata-kata saja gitu loh, tapi memang sikap-sikap kita terhadap kata-kata itu sendiri seperti apa. Saya nyukil dari pertunjukannya Teater Koma Mas Nane Oriantiarno, Masih Adakah Cinta di Antara Kita itu kata-kata itu suci gitu loh. Kata-kata itu suci. Yang membuat kata-kata itu tidak suci adalah perilaku kitanya, perilaku manusianya itu sendiri gitu. Makanya wah, kasihan sekali gitu loh kata-kata. Artinya kan ya ini problematika yang memang sangat kompleks gitu. Kadang makanya saya pikir proses teater itu dalam rangka menyadarkan. Saya pikir belajar pun dalam rangka menyadarkan. Cuma menyadarkan secara intelektualitas atau memang menyadarkan secara laku hidup. Kan itu. Kebanyakan intelektualitas hanya sebatas sadar intelektualitas saja, tapi belum tentu sadar secara laku hidup gitu loh. Gila sekali, Jo. Tapi itu tadi menarik, Kak. Kenapa di teater awal tidak ada yang ingin menjadi ketua umum? Iya. Sejatinya manusia di bumi turunkan menjadi pemimpin. Tapi kenapa di teater awal itu tidak ingin jadi pemimpin? Iya, pertanyaan besarnya kan di situ. Iya. Artinya apakah dilihat dari ketakutan yang sebelumnya atau memang ketakutan yang sebelumnya ini dilihat dari prosesnya? Iya. Nah, apakah dari situ berangkatnya dari situ atau memang ada hal tanda kutip dari dirinya sendiri? Dan ini bisa dijawab sama satu orang sebenarnya. Siapa tuh? Dengan pendiri Teatrawal. Salah satu dari pendiri Teatrawal, Kurnadi Kalsum. Saya harapkan berkenan untuk hadir di tempat ini bincang-bincang.
Semoga sehat selalu, Ang. Amin. Amin. Jadi memang apa ya? Wah gila, saya pikir proses-proses proses-proses kesenian khususnya teater itu saya pikir yang tadi sebelumnya saya pernah bilang itu bahwa proses di teater itu proses keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya itu adalah kebiasaan kita juga, hanya saja kita tidak menyadari hal itu gitu loh. Dan nggak bisa dipungkiri juga, dan fase-fasenya ente sekarang kan fase-fase proses di kesenian laku prihatin itu lagi menyapa ente. Iya, prihatin. Atau memang sudah menyapa atau belum? Laku prihatin. Aku prihatin dari kesederhanaan. Saya menyapa bahwa seorang apa yang ingin saya poya-poyakan bahasanya. Bahasa saya poya-poyakan. Sebenarnya ketika saya masih di tempat dalam suatu wadah teater, ya saya harus prihatin dimanapun, saya harus prihatin supaya nanti ke depannya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami bisa saya nikmati untuk keesokan harinya. Dan kebanyakan apa ya, proses di kesenian khususnya teater itu tidak berdampak di hari ini, ya. Iya. Kebanyakan tidak berdampak di hari ini, tapi akan berdampak di yang masa yang akan datang gitu. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Dan itu saya alami sendiri gitu. Saya alami sendiri dari proses-proses yang sangat luar biasa di teater awal. Kakak-kakak kita pun selalu mengayomi. Oh ini harus ini. Tapi itu akhirnya berbekas. Iya. Membuat kita berkarakter gitu ya, membuat kita karakter. Dan bagi ente apa ya menurut ente, apa yang membuat teater awal itu bertahan sampai 28 tahun? Punya apa teater? Mungkin dari awal pondasi Angkur, Ajejen, ACCEP, HBS, mereka mendirikan teater awal berlandaskan kekeluargaan, hati nurani. Mungkin berangkat dari situ sampai di angka yang sekarang 28, teater awal masih terjaga rasa kekeluargaannya. Itu apa ya? Keluargaan kan ketika keluarga pecah itu akan terjadi ya perpecahan dalam rumah tangga. Mungkin keutuhan sampai 28 tahun adalah kekeluargaannya yang harus dijaga. Rasanya, kekeluargaannya. Bagaimana? Apa ya? Di tahun berapa pernah reuni Akbar itu? Reuni Akbar. Nanti udah masuk belum itu? Belum. Belum ya. Tadi susah saya ngegambarin. Jadi intinya bahwa tadi yang Jo bilang itu berangkat dari kekeluargaan dan nurani. Dan apa ya? Sebenarnya yang menarik adalah teater awal punya senjata yang ampuh meluluhkan nurani, ego anggotanya. Iya. Apa itu? Menurunkan ego-egonya. Iya, senjata yang sangat ampuh di teater awal itu. Bicara tadi ente bilang ya, egois dan lain sebagainya. Ente berbicara seperti itu berarti kan ada aja anggota-anggota yang egois. Tapi sampai 28 tahun ini masih bertahan dan bisa meredam ego-ego sendiri, ego-ego dari anggotanya itu, saya pikir teater awal punya senjatanya. Punya senjatanya. Apa itu? Apa ya senjatanya? Yang setiap kali acara ada, yang setiap acara teater awal itu ada. Itu bukan nggak bisa video yang tadi. Setiap acara opening itu apa itu ada. Mungkin ketika menyanyikan itu salah satunya. Menyanyikan lagu himne teater awal. Di mana seperti pertunjukan ada rasa yang dirasakan oleh pendengar. Itu mungkin senjata yang tadi maksud saya baru ngeh oleh Ajis, salah satu itu. Dan dari satu sisi pengaplikasiannya terhadap perilaku, sikap,
itu satu simbol. Ketika menyanyikan lagu himne Mas Kidung, rasa erat, rasa emosionalnya terbangun. Dan katakanlah ego kita pun ini kesakralan, saya nyebutnya kesakralan atau sebuah kesaktian dari lagu himne itu ketika himne teater awalnya ketika menyanyikan lagu itu gila itu saya pribadi merasakan itu hilang itu ego dan lain sebagainya. Dan kadang kebanyakan dari kita malah sampai menitikkan air mata gitu. Padahal itu bukan suatu penciptaan karakter. Iya. Ketika kita harus di posisi bahwa sekarang harus sedih, tapi seketika itu sedih gitu. Iya. Mungkin ini yang bikinnya sungguh istimewa sekali yang bikin lagunya. Bisa merubah, kalau bagi saya bisa merubah iklim emosi anggota yang tadinya marahan dan lain sebagainya ketika hayu ngumpul di suatu acara dan menyanyikan lagu himne itu tuh wow hilang tuh. Ini saya pikir kan salah satu kalau bahasanya saya kesakralan dan kesaktian lagu-lagu itu gitu. Nah, menurut Anda di lagu himne itu Anda punya interpretasi apa, punya penafsiran apa di lagunya himne teater awal? Ada satu ini. Jadi suatu tindakan perilaku yang dimana dari kata-kata lagu itu hiduplah kini teater awal berkembang berdasarkan nurani, berkata jujur jauh hidup takabur. Nah di sini itu jauhi takabur ya. Nah, itu jujur jauhi takabur. Jadi ini apa ya? Ini suatu pengaplikasian kepada kehidupan nyata bahwa dimanapun modal utama untuk kita hidup adalah jujur dan jangan takabur. Jangan takabur. Katakanlah ya ini karena memang himne teater awal dan teater awal itu ya suatu organisasi kesenian. Artinya orang-orang yang memang aktif di kesenian di lagu ini ingin menyampaikan pesan. Jadi ketika mau aktif di kesenian khususnya teater, ya jangan memposisikan diri sebagai orang-orang atau manusia-manusia yang eksklusif. Iya. Tanda kutip bisa jadi katakanlah yang dibesarkan hanya gaya-gayaannya saja sementara karyanya walau alam miswab gitu. Saya pikir salah satu pesan yang ingin sampaikan di himne teater awal itu ya jangan sampai kita terjebak sama posisi-posisi yang eksklusif, gaya-gayaan, takabur dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan ada satu pertanyaan dari saya sendiri nih. Tadi kan gaya-gayaan. Nah, Ajis yang mungkin sudah lama pengalamannya timbang saya. Dan Ajis lebih melihat bagaimana orang-orang sekarang dalam dunia teater. Nah, pandangan Ajis sendiri lebih ada masuk ke eksklusif gaya-gayaan atau emang mereka melakukannya secara kerendahan hati, secara kesadaran? Posisi-posisi eksklusif itu. Nah, itu tadi lebih kepada gaya-gayaan, hanya ingin gaya-gayaan. Jadi pandangan Ajis lah untuk orang-orang yang berkesenian era ini milenial. Iya, sebenarnya gini ya, diakui atau tidak ketika kita baru pertama kali proses apapun yang bisa dikatakan itu proses berat, karena teater itu prosesnya sangat berat, saya akui prosesnya sangat berat, bukan berarti ini untuk menakut-nakuti, tapi kalau yang memang sudah biasa ya biasa aja gitu. Apalagi pelaku-pelaku teater yang sudah lama ya biasa-biasa aja, cuman kita aja agak kagetan, manusia-manusia kagetan kadang, kurang ajar. Jadi ketika kita mengalami proses-proses yang berat dan kita telah melewati proses itu, kadang kita merasa saya ini perasaan-perasaan seperti itu yang kadang di pelaku-pelaku teater yang baru-baru itu terjadi yang berkarya baru satu, katakanlah baru satu, tapi gayanya itu selangit gitu, dan saya pikir ini yang akan membunuh proses ya badan dia sendiri, katakanlah ya kayak anak kecil kalau baru bisa nulis kan, mama ini aku punya ini loh, ini mama punya ini loh. Membuktikan bahwa dia punya sesuatu. Dan akhirnya karena
saya pun salah satu pengagas teater geni, ada Sarul dan teman-teman. Saya mengalami, bukan mengalami, ya katakanlah mengalami posisi-posisi yang katakanlah mungkin pendiri teater awal pun alami. Wah, itu kan luar biasa. Saya pikir enggak Ya. 10 menit lagi. Enggak mudah gitu loh, enggak mudah. Dengan keadaan kampus yang berbeda, tapi saya yakin di kampus IAIC masih ada orang-orang yang suka kesenian. Saya mempunyai keyakinan besar itu, dan saya pikir tinggal gimana kita untuk mengajak secara asik, tapi tidak menipu juga. Artinya tidak teater enak loh gini, tapi ketika Mas Kirik ternyata begini teater itu. Saya lebih kepada udahlah, anggota jangan banyak-banyak gitulah, anggota jangan banyak-banyak. Yang penting Loyalitas, Bro. loyal, kuat gitu loh. Makanya sedikit cerita bahwa teater geni itu banyak. Awal itu banyak. Tapi karena ada kebijakan dari kampus, saya cepat ajukan nama-nama penggagas, dan saya pikir ini pembuatan fondasi ini yang memang saya ingin tanamkan gitu loh. Saya ngobrol dengan Angkur pun, bikin fondasi itu jangan dari batu yang biasa-biasa saja, tapi bikinlah fondasi dari batu karang yang dihempas badai itu masih kuat. Masih kuat. Artinya kalau mau membuat fondasi yang seperti itu kan memang harus mengalami ujian-ujian, benturan-benturan yang saya pikir yang lumayan gitu loh. Dan alhamdulillah ya teater geni dengan seadanya, dengan segala keterbatasannya ya alhamdulillah bisa mampu bertahan gitu loh, walaupun kadang masih 1 tahun apa sih gitu. Tapi saya ingin teater geni itu ya hidup dan lain sebagainya. Ada beberapa bikin himne. Wah, berat karena pengennya saya himne itu ya bukan hanya sebatas lagu yang mengisi kekosongan aktivitas, tapi pengennya saya himnenya, membuat sebuah lagu himne itu memang menjadi bahan refleksi, bahan perenungan anggota-anggotanya. Ya iya, ternyata teater geni itu begini. Teater geni itu kan saya pikir teater awal pun sama. Mungkin ya. Dari proses ketiadaan itu ya tidak punya apa-apa dan lain sebagainya, di mana, tapi dengan keistiqomahan teman-teman ya alhamdulillah terjawab gitu. Kalau saya tipikal istilah aja kayak ngomong gitu loh, yuk karip prung gitu, istilah aja ngomong karip prung, karena memang itu yang saya ambil dari proses-proses teater sebelum-sebelumnya gitu loh. Makanya ya asik lah, saya pikir asik gitu. So yang akhirnya adalah bahwa masuk ke proses teater awal. Di masa pandemi, teater awal Cirebon sendiri mengalami katakanlah kesulitan proses kreatif atau tidak? Sangat. Pandemi sangat menyulitkan teater kampus, khususnya teater awal ya, untuk bidang kesenian ataupun organisasi. Satu sisi dari kebijakan kampus tidak boleh mengadakan kegiatan. Satu sisi kita harus tetap melaksanakan program. Satu sisi lagi kita melihat keanggotaan. Karena pandemi ini kan kita berbicara, mereka juga punya orang tua. Sangat sulit untuk mengumpulkan massa yang cukup banyak. Nah, di situ kesulitannya. Pandemi emang kurang ajar aja. Kurang ajar. Dan tidak disangka-sangka ternyata pandemi tahun sekarang. Padahal ya tadinya saya berpikir bahwa program yang sekarang sudah dirancang bisa berjalan. Iya. Nah ini Jo, karena 10 menit lagi Jo. Ada pertanyaan pamungkas. Ente untuk mempertahankan eksistensi
teater awal Cirebon di masa kepengurusan ente itu apa, Jo? Upaya untuk mempertahankan eksistensi teater awal Cirebon. Apalagi sekarang masa-masa pandemi. Jujur untuk eksistensi dalam bidang kesenian yang sebenarnya kenapa saya ingin monolog? Saya ingin monolog sebenarnya timbul, anggota-anggota saya ini loh, ini loh kita buat suatu pertunjukan di masa pandemi untuk menjawab rasa kegelisahan diri saya sendiri supaya rasa kegelisahan yang saya inginkan bisa sampai kepada khususnya anggota saya. Tuh, saya coba menjawab bagaimana berproses di masa pandemi, dan alhamdulillah ya mereka tergugah dengan wah iya ada garapan monolog, ada ikut ini itu mentasan. Ya mereka dengan sendirinya mendukung yang tadinya saya pikir ini bakal didukung atau enggak, tapi ternyata mendukung, dan itu daya tarik tersendiri, magnet tersendiri. Mungkin untuk ke teaternya saya belum bisa di masa pandemi untuk menjawab teater awal buat suatu pertunjukan. Iya, ada yang kejedur tadi. Iklan lumayan itu. Lumayan itu, aduh. Nggak hati-hati ya, sabar. Iya, yang kemudian adalah bahwa ini yang saya salut dari kampus IAIC Cirebon itu, kampus IAIC Cirebon itu selalu mensupport organisasi-organisasi atau personality dari mahasiswa-mahasiswinya itu yang produktif. Saya pikir luar biasa supportnya, dan salah satu yang disupport penuh kan teater geni dan UKM-UKM yang lain yang aktif ya. Jadi ketika ya saya pikir hal yang wajar lah, tapi salut total ngebantu mahasiswa-mahasiswa yang produktif, organisasi-organisasi yang produktif. Kampus IAI Cirebon itu total secara support, total materi, ide gagasan dan ngayun lah. Saya pikir ini luar biasa dari pihak-pihak kampus IAIC sampai katakanlah teater kampus pun saya pikir bisa bertahan lama karena kontribusi dari lembaga instansi mendukung, yang menaunginya itu sendiri. Saya pikir luar biasa sekali kampus IAIC. Tepuk tangan untuk IAIC. Mantap lah. Mantap ya, luar biasa. Mantap. Terakhir lagi. Apa nih? Ente di proses teater yang sudah 2 tahun ini, ada rencana mau garap nggak naskah? Alhamdulillah, berangkat dari rasa kegelisahan saya sendiri ya, dan didorong oleh orang-orang yang mensupport saya. Ayo garapan, saya akan membuat satu pertunjukan dengan naskah Aminah karya Arifin. Gila, langsung Arifin. Ya, buat pembelajaran lah. Saya juga baru belajar, ya saya juga harus banyak belajar tentunya. Bagaimana menciptakan suatu pertunjukan. Gila, oke. Itu guys, jadi memang garis besar dari bincang-bincang yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin ya Allah, adalah bahwa pertama kita sebagai aktivis kesenian, aktivis teater ataupun aktivis organisasi tidak bisa tidak bahwa itu kita ketika masuk ke organisasi itu ya jangan sampai hanya sebatas waktu luang. Itu yang pertama. Kemudian adalah yang kedua, ketika kita menjabat sebagai seorang ketua atau pimpinan atau kepala, kita tidak bisa berpikir tentang badan kita sendiri. Katakanlah egois. Ya, nggak bisa. Ya bisa, tapi ya diplot aja gitu loh, diplot kepada poin-poin positif. Dan yang terakhir adalah yang membuat organisasi itu bertahan lama, itu berlandaskan aktivitasnya, prosesnya berlandaskan nurani dan berlandaskan kepercayaan, kekeluargaan dan lain sebagainya. Wih, luar biasa sekali pintahan ngobrol teater ini, bincang-bincang pada malam hari ini. Aduh, saya sampai terkagum-kagum sama itu. Gila, topinya dadak ambil minjem di situ. Iya itu bagus. Aduh, ini buka kartu ini jadinya. Oke.
Ya mungkin segitu ngobrol-ngobrol Teater Geni Bincang-Bincang pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Teater Geni dan channel YouTube Teater Awal Official. Nanti linknya ada di deskripsi. Share juga, like juga, komen juga, komen apapun lah. Dan Bebas. Dan nantikan karya-karya dari Teater Geni, dari Teater Awal Cirebon, dan dari teater-teater Cirebon yang lainnya. Oke, tetap semangat, jaga kondisi, tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu begitu ngomongnya terus. Ngerti ini. Oke, Jaga jarak. akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Murah. Oke.